Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Saya rindu dengan kampanye gagasan yang berisi pemikiran dari sang calon pemimpin. Selama ini setiap kali mendekati pemilihan, kita selalu dicekoki dengan janji-janji populis. Seperti makan gratis, BBM gratis, DP rumah gratis, dan apa-apa gratis. Yang membuat para pemilih bukannya menjadi pintar, tapi malah menjadi semakin bodoh. Atau malah jadi lebih pintar, tetapi muak. Dampak dari kemuakan itu akhirnya masyarakat lebih memilih money politik. Terima uang dan asal nyoblos calon yang secara kapabilitas memang nggak mampu, hanya dia secara materi kaya. Perhatikan saja janji-janji manis yang populis yang selalu mengisi setiap berita. Itu seperti permen yang dibagi-bagikan ke anak-anak kecil sebagai iming-iming supaya anak itu nurut ke kita. Permen-permen atau janji manis seperti itu tidak membuat rakyat menjadi pintar, malah membangun mental bangsa ini menjadi mental lemah, miskin, selalu meminta, nggak punya daya saing, dan selalu berharap fasilitas. Kalau nggak dikasih, ngambek. Kemudian diperalat orang untuk demo, merusak di banyak tempat karena keinginannya tidak dipenuhi. Dan mental merusak itu terbentuk karena sejak awal otak kita dipenuhi atau dicekoki dengan janji manis yang membuai kita. Sehingga kita terjebak dalam alam pikir kita bahwa keinginan basic kita pasti akan dipenuhi semalas apapun kita. Kalau kita perhatikan model-model pemilu di negara maju, mereka sudah nggak bicara lagi tentang janji-janji kosong. Mereka selalu berbicara tentang gagasan, tentang apa yang akan mereka lakukan jika memimpin nanti, tentang sebuah mimpi besar. Kenapa mereka bisa begitu? Karena rakyatnya sudah pada pintar, pendidikan mereka tinggi, sehingga sudah nggak bisa lagi dikasih permen, makan gratis, BBM gratis lagi. Pasti rakyatnya muak dan akhirnya bicara bahwa pemimpin yang menjanjikan apa-apa gratis itu sudah pasti pemimpin pembohong dan pasti ada udang di balik batu. Orang-orang pintar hanya bisa digerakkan oleh gagasan, bukan oleh janji. Tapi ada yang menarik hari ini. Ketika muncul video manifesto dari seorang calon presiden yaitu Ganjar Pranowo. Video itu katanya akan muncul secara berseri. Dan seri pertama ini, Ganjar bicara memperkenalkan dirinya sendiri, keluarganya, dan situasi yang dia alami pada waktu kecil ketika dia susah. Video pertama ini jelas masih banyak kekurangannya buat saya. Tetapi setidaknya Ganjar sudah memulai membuat sebuah video yang nantinya dalam seri-seri berikutnya akan berisi gagasan-gagasan tentang apa yang akan dia kerjakan kalau dia memimpin negeri ini nanti. Dan sudah seharusnya kita mulai membangun kampanye yang berisi gagasan mulai sekarang. Para calon presiden semuanya sudah harus membuat video-video berisi manifesto atau pernyataan politik tentang gagasan. Bukan lagi tentang janji manis. Gagasan dari setiap calon presiden ini akan menjadi bahan diskusi di ruang media sosial. Sehingga para pemilih akan menjadi lebih pintar dalam memilih calonnya. Dan ruang media sosial kita tidak akan diisi lagi oleh narasi-narasi receh seperti kancing jas, sepatu, ribut video azan, dan lain-lain yang hanya memunculkan debat nggak jelas dan tidak berisi. Ruang televisi juga tidak lagi diisi oleh para pengamat dadakan dengan background yang tidak jelas, yang kerjanya hanya berantem, saling teriak-teriak seolah mewakili pemikiran calon presidennya. Tapi sebenarnya mereka hanya ingin mempromosikan diri mereka sendiri. Ganjar sudah membuat video manifestonya. Itu seperti menantang calon presiden lain untuk mengeluarkan video yang sama. Video tentang gagasan mereka. Bisakah nanti Prabowo, Anies bicara tentang gagasan besar mereka nanti sehingga orang yang memilih mereka tidak seperti membeli kampret di dalam karung? Harus bisa. Karena kita semua rindu dengan gagasan segar, bukan pencitraan penuh polesan, filter yang berlebihan, dan mengandalkan fisik untuk bisa dipilih sebagai pemenang. Yuk, kita mulai dengan kampanye gagasan.
Oke, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, demikianlah penjelasan dari Mas Denny Siregar sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama, dan tentu kita membutuhkan pemimpin yang punya visi, pemimpin yang punya misi dan punya program, bahkan bukan hanya sekedar punya, tetapi semuanya mesti bisa diukur, mesti bisa dijangkau. Oleh karenanya beberapa waktu belakangan juga memang situasi dinamika ataupun perubahan-perubahan politik di bangsa kita di Indonesia luar biasa telah menarik perhatian masyarakat ya. Lalu kemudian beberapa jam belakangan juga ramai sekali mengenai pemberitaan Ganjar keluarkan video manifesto. Mari kita adu gagasan bukan perseteruan. Nah ini saya setuju ya, memang para capres ini dan juga para cawapresnya nantinya, semoga mereka dalam masa-masa ke depan ini ya, di waktu-waktu mendatang ini akan menyampaikan program-program, akan menyampaikan visi misi dan program yang bisa diterima secara akal sehat dan untuk kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Tentu itu yang kita harapkan. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan terkait dengan tagar Tuanku Rakyat dan lanjutkan trending bersama video manifesto Ganjar. Jadi memang ini ramai sekali ya terkait dengan video dari video manifesto Ganjar itu yang kemudian memunculkan banyak reaksi di kalangan netizen. Lalu dalam pemberitaan yang lain juga diuraikan mengenai video manifesto Ganjar ini memang benar-benar telah berhasil menarik perhatian publik, menarik perhatian masyarakat, dan semoga nantinya hal itu juga bakalan dilakukan ya, ataupun kemudian seperti capres lainnya Anies Baswedan dan juga Prabowo, mungkin nanti mereka juga bakalan punya caranya sendiri untuk menyampaikan program, untuk menyampaikan tujuannya mengapa mencalonkan diri sebagai presiden ya. Kita harapkan saja nanti hal itu juga mereka bisa sampaikan dengan metode dan caranya mereka masing-masing. Tetapi begini saudari teman-teman semuanya ya, yang paling penting sebenarnya adalah ya bahwa mereka ini orang-orang yang sungguh-sungguh peduli, orang-orang yang benar-benar mencintai bangsa ini, mencintai dengan segala bentuk keberagaman yang ada di dalamnya, terutama dalam konteks tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia. Ini kerap kali saya sampaikan karena memang situasi toleransi di bangsa kita di Indonesia ini di beberapa daerah bagus, tetapi di beberapa daerah juga kurang bagus ataupun dalam keadaan memprihatinkan, terutama pelarangan-pelarangan ibadah, pembubaran-pembubaran, hingga penolakan-penolakan pendirian terhadap suatu tempat peribadatan. Dalam hal ini umumnya yang kerap kali ditolak itu adalah gereja. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan terkait dengan Ketua PDIP Mahfud Sandi RK Ridwan Kamil masuk radar cawapres Ganjar. Jadi sepertinya nama dari cawapres Ganjar ini sudah mengerucut saudara-saudara ya, sudah mengerucut sepertinya. Ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil. Apakah hanya pada 3 nama ini nanti yang bakalan menjadi cawapres dari Ganjar di antara ketiganya? Ya mungkin saja saudara-saudari ya, memang ini belum terlalu bisa diprediksi oleh karena dinamika politik yang sedang berjalan, sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia ini luar biasa sekali ya. Karena memang pada akhirnya untuk memilih siapa yang bakal mendampingi capres ataupun dalam posisi sebagai cawapres ya mesti bisa membantu untuk meningkatkan, menaikkan ya elektabilitas, popularitas dari si capresnya ya, sehingga mereka bisa menjadi satu pasangan yang bisa melengkapi. Lalu kemudian PDIP akui Mahfud, Ridwan Kamil hingga Sandiaga kandidat cawapres Ganjar. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Jadi bahkan di situ diberitakan PDIP mengakui ya kalau Pak Mahfud juga ada Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno ini masuk ke dalam kandidat cawapresnya Ganjar. Ya, apakah ada nama lain? Memang beberapa waktu belakangan sempat ada nama dari Menteri PUPR Pak Basuki sebenarnya dan juga Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, tetapi tidak begitu ramai ya, sekalipun sebenarnya juga dianggap ya oleh beberapa pihak bahwa dua sosok ini juga sebenarnya punya potensi ya, baik itu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani maupun Menteri PUPR Pak Basuki. Ini adalah orang-orang yang juga sudah terbukti kinerjanya semasa menjadi menteri di kabinetnya Bapak Presiden Jokowi ya. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain dikabarkan lagi bahwa politikus PDIP sebut cawapres Ganjar mengerucut. Nah, ini dia. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, ini dikatakan di situ ya dalam pemberitaan bahwa cawapresnya Ganjar itu mengerucut pada 3 nama ya. Ada RK dan Mahfud. Ya, ini dia ya. Semakin mengerucut ini nanti yang akan menjadi penasaran ini ataupun yang akan dinantikan dan membuat publik penasaran ini di antara ketiga ini kira-kira siapa ini
Ya, menurut teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira siapa ini yang menurut versinya teman-teman yang cocok untuk menjadi cawapresnya Ganjar? Ada Mahfud MD. Memang kalau dari segi pengalaman dalam birokrasi, Pak Mahfud MD, wah itu luar biasa. Bapak Ibu ya, beliau sudah lama ya, di yudikatif pernah, di legislatif pernah, lalu kemudian di eksekutif sekarang ini ya, bahkan sebelum-sebelumnya juga demikian. Ya, lalu kemudian kalau Ridwan Kamil ya, beliau juga dari apa namanya waktu itu kalau nggak salah wali kota ya, lalu kemudian naik ke gubernur ya Jawa Barat. Kalau kemudian mengenai Sandiaga Uno, waktu itu dia menjadi wakil gubernur ya di DKI Jakarta dengan gubernur adalah Anies Baswedan. Lalu kemudian juga menjadi cawapres ya Prabowo Subianto di tahun pemilu sebelumnya. Nah, itu artinya orang-orang dan sekarang juga menjadi menteri ya di kabinetnya Bapak Presiden Jokowi. Jadi mereka ini sebenarnya dari segi pengalaman ya sudah sangat jelas ya pengalamannya, tetapi yang lebih banyak merasakan itu adalah Pak Mahfud MD ya, karena beliau dari segi usia memang beliau lebih tua ya, tetapi dari segi pengalaman dan dari segi kemampuan kecerdasan memang Pak Mahfud MD ini juga orangnya luar biasa, saudara-saudari ya teman-teman semuanya. Lalu kemudian ditanya soal sosok Ganjar Pranowo dan IKN, begini jawaban Ridwan Kamil, beliau pemimpin yang baik ya, biasanya penilaian-penilaian seperti ini itu sangat normatif ya teman-teman semuanya ya. Pidato Ganjar di depan Megawati bicara soal hilirisasi hingga korupsi. Nah, ini sebenarnya salah satu yang sedang diupayakan oleh Bapak Presiden Jokowi ya mengenai hilirisasi ya dan juga terkait dengan penanganan korupsi. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa program-program dari para capres ini dalam hal menuntaskan apa yang digumulkan oleh bangsa kita Indonesia, baik itu hilirisasi, ya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, lalu kemudian mengenai korupsi ini bagaimana semuanya bisa dituntaskan dan diatasi. Pacu ekonomi kreatif, Ganjar siap lanjutkan program Jokowi soal hilirisasi digital. Jadi itu dia. Teman-teman semuanya, mari kita terus ya melihat perkembangannya dan tentu kita jangan berhenti, kita harus terus bersuara demi kebaikan dan kemajuan bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini.